Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, tema kita pada hari ini yaitu ngonten dan berwirausaha. Dan bintang tamu kita adalah salah seorang wanita yang lagi viral juga nih gitu, karena kontennya dan karena jualannya juga. Kita sambut ini Mbak Cinta Saputri. Halo Mbak Cinta. Hai. Panggilannya berarti Mbak Cinta ya? Iya, Cinta. Sesuai dengan usahanya juga nih gitu kan, Iya. Mie ayam cinta gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mengulik-ulik tentang konten kreatornya, tentang bagaimana ininya berwirausahanya juga gitu kan, Anas mau tanya nih, kalau background dari Mbak Cinta sendiri asalnya dari mana sih? Asalnya itu sih kalau keluarga bapak dan emak itu orang Padang. Tapi karena saya lahir di Seluma, jadi saya orang Seluma. Oh, berarti dari kecil di Seluma dong Iya. ya? Seluma gitu. Berarti sampai ke Bengkulu nih, kenapa? Karena kerja, karena kuliah, atau karena apa? Dulu Mbak Cinta ini kan seorang single moms. Oh. Iya, jadi dulu tuh perkara ekonomi. Jadi Mbak Cinta ini mau sekolah waktu SMP itu. Jadi Mbak Cinta ini nggak ada uang, jadi mau menyekolahkan Cinta. Jadi Cinta nekat merantau sekolah sama orang. Oh, berarti itu dari SMP? Iya. Dari SMP ya? Udah pisah sama mak ya? Gitu ya? Dan nekat tinggal di Bengkulu? Iya, sama orang. Sama orang lain atau masih keluarga kah? Sama orang lain. Oh, sama orang lain. Perjuangan memang dari dulu ya, Mbak Cinta ya? Iya, dari dulu emang udah di Bengkulu demi mau sekolah. Pokoknya apapun demi pendidikan, demi kehidupan yang lebih baik ya? Jadi RRT juga di rumah orang sambil sekolah. Berarti apa jenis perjalanan yang Mbak Cinta pernah laluin, mungkin dari segi profesi pekerjaan lah ya, untuk membantu ininya? Itu sebenarnya profesi kerja itu berat itu Mas, jadi ART gimana sih kalau jadi ART di rumah orang gitu kan, harus mandiri, harus bisa. Dan itu aku jalanin selama 7 tahun di rumah orang, bantu-bantu apapun lah ya. Iya, pokoknya bangunnya itu jam 4 subuh udah bangun, udah beres kerja, baru kita bisa berangkat sekolah sambil jualan es lilin juga di sekolah. Iya. Segitunya ya perjuangannya. Berarti kalau sekolah gitu kan, toh kan kalau jadi ART kan membantu urusan rumah tangga ya, kayak gitu. Kayak gimana ngebagi waktunya? Iya, kadang kan bangun jam 4 subuh, rumah itu udah beres, udah masak semua nasi gulai, udah itu berangkat ke sekolah itu jam 7, pulang dari sekolah jam 3, kita beres rumah lagi. Udah selesai beres rumah itu sekitar jam 8 malam, baru itu bisa kita kerjakan tugas atau segalanya. Istirahat bangun lagi jam 4 subuh. Berarti pure sendiri? Iya, pure sendiri. Gitu. Oke, berarti memang menjadi inspirasi juga nih ya untuk teman-teman di luar sana gitu kan, kalau lagi berjuang sampai di titik sekarang gitu kan. Jangan pernah menyerah ya. Iya, jangan pernah menyerah. Sesuatu itu kalau kita ikhlas, kita jalan, insya Allah Allah berkahin. Oke. Berarti kalau sekarang aktivitas apa nih Mbak Cinta? Aktivitasnya kini tuh ya jadi konten di TikTok juga sambil berwirausaha. Berwirausaha. Iya. Berwirausahanya di bidang makanan ya? Iya, bidang makanan, yaitu di Mie Ayam Cinta. Di Mie Ayam Cinta. Oke. Kalau misalnya cerita awalnya ngonten dulu kah atau menjadi wirausaha dulu? Konten dulu. Iya. Berarti konten yang diangkat itu awalnya apa? Konten yang diangkat dulu tuh sih main-main aja gitu kan, sama teman-teman, atau itu kemarin tuh awal konten tuh di rumah Mbak Cinta di dusun. Itu nggak ada viewersnya yang nonton, paling cuma 10. Cuman 50 kayak gitu. Nah, yang lagi cuma 1. Tapi pikir-pikir, udah itu ada lomba di kampus tuh. Nah, lomba jualan. Jadi di situ saya itu
ikut lomba. Mm-mm. Tapi alhamdulillah pas lomba itu aku dapat juara 1 jualan mie ayam. Oh, jualan mie ayam. Iya. Kenapa inspirasinya mie ayam? Kan banyak tuh makanan. Ya karena anak kelas di kampus itu banyak yang support, jualan aja Cin, katanya jualan mie ayam karena mie ayam itu enak. Jadi banyak yang suruh jualan. Ya udah pikir-pikir kan, emangnya mau kalian kalau mie-nya udah direbus baru bawa di kampus nanti dingin. Ya udah banyak yang bilang kan nggak apa-apa, yang penting mie ayam kau tuh enak katanya. Oh. Jadi di situ Ada resep rahasia dong. alhamdulillah dari Gitu. orang tua. Dari orang tua. Iya, emang orang tua jualannya mie ayam, bakso, miso di dusun. Oh, ada background juga nih ya Iya. dari mama ya gitu Iya, ya. ada gitu. background dari mama jualan bakso, miso, mie ayam. Oke. Terus lanjut cerita akhirnya. Akhirnya videonya itu FYP. Mm-mm. Jadi di situ tuh Cinta sambil buat konten, tapi belum jualan kayak itu kan. Jadi Cinta ini lihat itu di TikTok tuh banyak yang sambil jualan, buat konten, ternyata rame. Oh iya, ngapa nggak dicoba aja? Iya. Ternyata pas dicoba itu rame. Jadi banyak kalau orang datang tuh kan, pertama itu Cinta tuh COD-an. Mm-mm. COD-an mie ayam 5.000-an. Jadi Cinta COD-an. Masih dijual 5.000? Iya, COD-an. Itu kapan pertama kalinya? Itu 2022 bulan 7 awal. Bulan 7 awal Iya. udah masuk hampir setahun lah ya. Iya, hampir setahun. Itu COD-an, alhamdulillah itu tuh banyak peminatnya. Hujan-hujan petir dilewatin, badai. Yang penting bisa ngantar pesanan orang kayak gitu Mas. Itu dibagi juga waktu kuliah sama ngantar COD-an. Iya, karena kan niatnya kan memang harusnya melanjutkan pendidikan nih Iya, ya. Gitu memang melanjutkan pendidikan, Gitu. jadinya kewirausahaan. ya. Itu berarti itu karena konten mie ayam berarti ya. Iya. Meledak pertama kalinya. Meledak gara-gara konten mie ayam. Taunya viewersnya tuh naik kan, followersnya banyak lagi, masya Allah. Berarti ada peluang di sini kan. Jadi makanya sambil dijalanin, sambil kita buka usaha, tapi alhamdulillah kayak gitu. Mas. Iya, berarti sekarang kalau ditanya aktivitas kuliah dan full jualan ya? Iya. Gitu ya. Kalau ngontennya sendiri sembari jualannya kah atau kayak gimana? Enggak, kadang kan aktivitas di rumah kayak gitu kan, sambil kita gimana sih kalau buka mie ayam, aktivitasnya kita konten, kita buat video, kita edit, baru kita upload. Ternyata banyak respon yang positif di TikTok. Oke. Berarti platform yang digunakan media sosialnya adalah TikTok ya? Iya, Ya, TikTok. itu. Dan aku juga pernah lihat kok Mbak Cinta lewat biasanya gitu kan di FYP kita kayak gitu kan, apalagi anak-anak muda Bengkulu lah ya kayaknya Iya, kayak gitu. anak-anak muda Bengkulu. Khususnya mungkin regional Bengkulu nih tahu nih mie ayamnya Mbak Cinta. Iya, gitu. iya nyentuh Mas. Kayak gitu. Nah, kalau Mbak melihat peluang pertama di sana kan Mbak bilang tadi karena ini ya lomba ya. Iya, gitu. lomba. Karena lomba gitu. Pernah nggak melihat peluang bahwa kayaknya ini bakal menjadi jalan rezeki nih gitu kan kayak gitu. Awalnya. Awalnya tuh sih nggak kepikiran Mas. Karena kenapa? Cuma jualan mie ayam, mana kan mau orang beli di kosan. Iya. Pikir kayak gitu kan, jauh dia kosannya dalam gitu kan, nggak kemungkin orang mau kesini. Nah itu pikir-pikir karena keuangan gitu kan Mas, ya mau kuliah, ya orang tua cuman seorang cari duit gitu nah kan. Jadi ya udahlah, bantu-bantu cari duit cukup lah. Ternyata alhamdulillah keterusan nih sampai alhamdulillah sekarang. keterusan Gitu. Ketagihan. Ya, ketagihan. Jadinya dibuka lah tadi. Oh, berarti kalau belajarnya hitungannya dari mama ya? Iya, emang dari orang tua. Tapi dulu suka bantu tuh di dusun tuh. Suka, sebelum kita sekolah SD kita udah dilatih, Mas. Oh, dilatih. Iya, sama. Bagaimana buat adonan gitu. Enggak. Atau kayak gimana? Dilatih itu bantu orang tua. Sebelum sekolah SD itu Cinta udah jualan es lilin jadinya di SD, belum sekolah. Oh, berarti kalau jejak sejarahnya nih gitu kan, jualan apa aja nih yang pernah Mbak Cinta laluin nih? Oh, kalau sejarahnya sebelum sekolah SD itu tuh ya jualan es lilin. Es Jadi lilin, orang ya? tua tuh bikin es lilin, jadi Cinta yang bawa ke sekolah. Orang sekolah Cinta belajar jalan juga sekolah. Jadi pas istirahat dijajakin nih sama Iya, teman-teman. dijajakin es lilin. Pakai termos dong pakai. Iya, pakai termos itu. Iya, Masih betul. ingat termosnya masih ada itu. Oh, masih ada tuh. Iya. Jangan dibuang tuh ya. Jadi sejarah tuh nanti kita Iya, jadi wirausaha gede iya, gitu. memang kan. itu. Gitu terus lanjutin lagi dari es lilin gitu kan. Es lilin udah itu kan sempat itu ngojek.
Oh, sempat ngojek Iya, juga? karena emang keuangan orang tua tuh memang tidak bisa dipungkirin. Iya, Emang iya. lagi don-donian. Orang tua nggak ada pegang duit apa-apa, sedangkan dia menghidupi anak 6 orang. Oh, Cinta anak bungsu. 6. Iya, Cinta anak terakhir. Bungsu, iya. Bungsu ya. Itu berarti yang lain kakak-kakak di atas cinta semua Iya. di dusun juga. iya di dusun dulu tuh. Jadi cinta tuh seperti anak tua, bukan anak bungsu. Jadi emang dilatih mentalnya dari kecil. Melihat wajah Mbak Cinta terharu ya, gitu Iya. ya. Kenapa, apa yang membuat Mbak Cinta terharu? Apakah karena perjuangan Mama? Terharu karena perjuangan orang tua gitu. Terus ya cinta kan pernah dikucilkan sama keluarga kayak gitu dah. Tapi alhamdulillah sekarang tuh Bisa membuktikan ya? dia bisa membuktikan cinta bisa sekolah. Hmm. Jadi cinta sekarang tuh udah bisa dikenal sama orang banyak. Dulu tuh hanya dijadikan anak, Mungkin dikucilkan karena ekonomi juga ya. iya, karena ekonomi dan juga faktor orang tua. Hmm. Dan perjuangan itu dibuktikan sampai sekarang masih bisa nih, gitu Iya. kan. Walaupun Bahwa pernah- cinta itu kuat Ya. dan cinta tuh bisa, pasti bisa. Orang bisa, cinta harus bisa juga. Iya, iya, gitu. Mm-mm. Nggak boleh kalah dalam keadaan situasi apapun ya. Tidak boleh cengeng. Gitu Pokoknya ya. harus kuat seperti ibu. Iya, iya. Iya. Karena Walaupun sisi manusianya juga mungkin ada lah sedihnya. iya, emang ada sedihnya gitu, Mas. Oke, gitu. Berarti perjuangan dari kecil nih gitu kan. Berarti nggak boleh kalah nih. Anas juga nggak boleh kalah nih gitu ya. Iya, Untuk tetap berjuang di semangat. luar sana gitu kan. Karena memang ya keadaan membuat kita untuk terus berjuang Iya, kayak gitu. Mas. Iya. Nah, kalau segi kreatornya nih gitu ya. Iya. Jangan sedih-sedih lagi deh Iya, gitu iya. kan kalau berbicara Iya, iya. sejarahnya gitu. Kalau segi kreatornya pertama kali kan karena booming mie ayam gitu. Iya. Nah, sekarang ada nggak ide-ide yang mungkin yang bisa dilakukan sama Mbak Cinta, atau masih bertahan dengan konten-konten makanannya, atau mungkin wah nih kayaknya ada nih prototype ide lagi nih Mas gitu kan kalau Ada. untuk kreasi. Sebenarnya ada kreasi yang lain lagi kan mau dibuat gitu, mau sewa ruko rencanakan dan mau buka mie ayam mau diperkembangkan dan mau buka cabang. Gitu, Iya, iya. Mas. Kalau segi kreatornya, kreasinya Kreasinya bakal itu tetap bergulat di dunia makanan juga, food juga. tetap di dunia makanan. Gitu. Dulu pernah di fashion tapi fashionnya tuh nggak jalan. Jadi emang Iya. di dunia makanan tuh memang menjanjikan. Iya, iya. Kenapa menjanjikan? Kenapa Karena- melihat menjanjikan makanan? Karena manusia ini kan setiap hari itu butuh makan. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau butuh makan, ya emang di dunia makan itu memang dijanjikan Yan. Iya, iya, iya. Berarti artinya juga kebutuhan ya? Iya, kebutuhan utama manusia, gitu, ya, gitu. itu makan. Oke, baik, ditahan dulu Mbak Cinta gitu cerita serunya gitu kan. Tadi Iya. udah nih background cerita sedihnya, Iya. perjuangan. Nanti cerita tentang keseruan Mbak Cinta gitu ya. Iya, ya. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.